Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najauli Ramadhani dengan NIM 17096240442 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, aku akan menyajikan sebuah video yang berisi video tutorial pembuatan presentasi interaktif menggunakan Mentimeter dan video pengaplikasiannya. Selamat menyaksikan. Baik, step pertama, teman-teman bisa menggunakan aplikasi pencari kata seperti Google Chrome, Microsoft Edge, dan Safari untuk mencari Mentimeter. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Di laman pencarian, teman-teman bisa mengetik Mentimeter, kemudian di enter. Yang muncul pertama kali atau di paling atas, kita klik saja. Nah, di bagian kanan atas biasanya terdapat opsi sign up ataupun login. Di sini karena saya sudah sign up, sudah memiliki akun dan baru saja login di hari ini sebelumnya, saya tinggal mengklik go to home. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan beranda dari Mentimeter. Nah, untuk membuat presentasi yang interaktif, teman-teman bisa mengklik bagian New Menti. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini ada 3 pilihan ketika kita mau membuat presentasi. Yang pertama, kita bisa membuat manual dari awal ataupun bisa mengimport file presentasi ataupun menggunakan bantuan AI. Di sini saya akan membuat dari awal. Nah, bagian pertama saya akan langsung memberikan instruksi berupa barcode ataupun kode yang nantinya bisa langsung dimasukkan oleh para responden. Di pojok kanan atas kita bisa langsung memberikan judul dari presentasi kita hari ini. Presentasi kita hari ini seputar sarana dan prasarana kantor. Kemudian kita enter. Sebelum memasukkan slide berikutnya, di sini kita bisa memberikan tema dari presentasi yang akan kita berikan. Di sini ada beberapa tema gratis yang bisa digunakan. Saya akan menggunakan tema Juniper berwarna biru. Nah, langsung saja kita buat slide berikutnya. Slide berikutnya saya akan masukkan konten teks yang nantinya akan saya isi sebagai judul dari presentasi hari ini dan identitas saya. Kemudian kita enter, masukkan identitas nama saya dan NIM. Setelah itu bisa kita sesuaikan. Di sini akan saya bold dan di bagian nama karena terlalu kecil akan saya besarkan menjadi subheading. Nah, sudah seperti ini. Slide berikutnya akan saya masukkan pertanyaan pemantik yang bisa langsung diisi oleh para responden nantinya. Pertanyaan pemantiknya berupa apa saja sarana dan prasarana kantor yang kalian ketahui. Untuk jawaban nantinya akan saya buat unlimited, di mana responden bisa menjawab sebanyak-banyaknya. Setelah membuat pertanyaan pemantik, saya akan langsung masuk ke bagian materi. Di sini saya akan memasukkan pengertian. Untuk itu saya akan memberi teks di konten saya. Seperti biasa kita beri judul sarana dan prasarana kantor. Dan kita enter, kita klik pengertiannya. Seperti biasa kita sesuaikan seperti ini. Kemudian setelah itu saya akan, agar lebih menarik gitu ya, materinya akan saya masukkan tapi dalam bentuk foto. Nah, di sini ada berbagai pilihan, tidak hanya foto, sebenarnya video juga bisa, tapi saya akan menggunakan foto. Kemudian kita scroll aja, di sini ada drag or drop image. Karena fotonya sudah saya buat, maka saya akan upload melalui file saya. Nah, kemudian karena sudah sesuai, kita bisa langsung save saja. Kita tunggu sampai foto masuk. Nah, kurang lebih foto sudah masuk. Di sini kita bisa memberi judul.
judulnya yakni 7 langkah manajemen sarana dan prasarana. Nah, seperti itu. Kurang lebih itu saja materi yang saya mau berikan. Selanjutnya saya akan memberikan kuis yang nantinya bisa diisi. Nah, sebelum pertanyaan dimasukkan, kita bisa menggunakan fitur quiz competition, yakni select answer, yang dimana nantinya di akhir akan memberikan info berupa leaderboard atau urutan peserta mana yang jawabannya paling cepat dan tepat. Kita masukkan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama saya akan bertanya berupa langkah-langkah seperti kegiatan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana melalui pembelian, sumbangan, dan sebagainya sesuai dengan prosedur yang berlaku, merupakan kegiatan sarana dan prasarana. Merupakan kegiatan karena tidak cukup kita sampai situ saja karena maksimal hanya 150 kata ya teman-teman. Jadi disesuaikan lagi pertanyaannya agar tidak terlalu banyak. Nah, di sini untuk optionnya kita bisa memasukkan mungkin pemeliharaan, bagian option 2 pengadaan, bagian 3 inventarisasi. Kemudian kita conteng jawaban yang benar yakni pengadaan. Nah, sudah terpilih. Di sini kita juga bisa mengatur waktu yang dibutuhkan untuk menjawab. Di sini akan saya beri 10 detik saja untuk menjawab. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya akan saya berikan berupa multiple choice, tapi akan saya buat dalam bentuk foto untuk jawabannya. Di bawah ini yang termasuk prasarana kantor adalah. Nah, untuk bagiannya saya tidak akan menggunakan ketikan seperti sebelumnya, tapi saya akan menggunakan foto. Selain mengupload, teman-teman juga bisa menggunakan fitur cepat yang dimana ada fitur unsplash. Di sini teman-teman bisa mencari foto yang teman-teman butuhkan. Di sini saya butuh foto gedung. Kita sesuaikan, sudah sesuai. Kita tunggu sampai foto tersebut masuk. Kemudian bagian kedua mungkin akan saya masukkan foto kursi. Apakah ada? Ada foto kursi, akan saya masukkan. Kita tunggu lagi. Nah, kemudian yang foto ketiga mungkin akan saya masukkan komputer. Di sini kita masukkan lagi. Kita tunggu. Nah, jika sudah, kita pilih jawaban yang betul yang termasuk prasarana, itu tentu saja gedung ya teman-teman. Nah, di sini sudah sesuai. Baik, kita move ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya masih seputar sarana mungkin ya. Di sini saya akan memberikan mungkin ranking. Pertanyaannya berupa di bawah ini yang termasuk sarana kantor adalah, karena tadi sudah prasarana, kita ke sarana. Nah, untuk jawaban item 1 itu kita kasih posatpam. Item kedua kita kasih
taman terbuka hijau. Option ketiga kita kasih kertas. Dan option terakhir itu kita kasih area parkir. Nah, di sini nanti bisa dipilih oleh teman-teman mana jawaban yang betul. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya akan menjadi pertanyaan terakhir berupa Q&A yang dimana pertanyaannya, apabila barang sudah rusak berat atau usang sehingga tidak bisa digunakan, apa kegiatan yang harus dilakukan? Kita bisa sesuaikan. Lalu di sini audiens bisa melihat jawaban dari peserta lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti di akhir akan terlihat resultnya. Dan sebagai slide penutup, saya akan mengucapkan terima kasih kepada para partisipan saya. Seperti ini. Kurang lebih seperti itu kuis presentasi interaktif yang akan saya lakukan nantinya. Untuk pengaplikasiannya akan dilaksanakan di sesi berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini, saya Najaulia Ramadhani dengan NIM 170962442 akan mempresentasikan salah satu materi mengenai sarana dan prasarana di perkantoran. Sebelumnya, buat teman-teman boleh join ke Menti dengan memasukkan kode 27215526 atau men-scan barcode yang tersedia di sebelah kanan. Ditunggu ya teman-teman. Baik, karena sudah join, aku izin masuk ke materi yang akan disampaikan hari ini. Baik, materi yang akan dipelajari hari ini seputar sarana dan prasarana di perkantoran. Sebelumnya, apa aja sih sarana dan prasarana kantor yang kalian ketahui? Boleh nih disebutin jenis-jenis barangnya. Meja, betul. Komputer mungkin ya, typo. Mesin cetak, printer, ngurusi lemari, betul-betul. Jaringan internet itu juga masuk ke sarana, box file juga masuk ke sarana. Kalau prasarana, kira-kira teman-teman ada yang tahu gak sih apa aja prasarana kantor? Telepon kantor, betul-betul. Kursi ruang meeting, ya ruang meeting itu termasuk ke prasarana karena dia nggak bergerak. Kalau sarana itu bentuknya barang-barang yang bisa digerakkan, sedangkan kalau prasarana itu seperti bangunan, tempat ibadah, betul. Udah betul jenis-jenisnya. Mungkin kita next ya. Nah, pengertian dari sarana dan prasarana. Jadi, sarana itu merupakan perangkat kerja seperti komputer, meja, kertas, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana kantor itu merupakan infrastruktur seperti gedung, ruang kerja, pos keamanan, yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk bisa menjalankan aktivitas operasionalnya secara lebih efektif dan efisien.
Nah, dalam sarana dan prasarana ini ada 7 langkah pemenuhan atau manajemennya. Yang pertama itu ada perencanaan. Jadi proses perencanaan ini meliputi penganalisis kebutuhan real. Jadi misalnya kita menyusun prioritas dan anggaran dari sarana ataupun prasarana yang kita butuhkan. Kemudian ada yang kedua itu tahap pengadaan, itu sebuah proses untuk mendapatkan sarana dan prasarananya, baik melalui pembelian, sumbangan, hibah, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pada tahap pengadaan ini, kegiatannya meliputi pengajuan, terus analisis kelayakan hingga persetujuan. Kemudian yang ketiga ada pendistribusian. Setelah barangnya disetujui, kemudian barang akan langsung didistribusikan ke pihak-pihak yang membutuhkan. Kemudian tahap penggunaan ini meliputi eh, pengaplikasian atau kegunaan dari barang-barang yang sudah didistribusikan kemudian kita gunakan. Kemudian tahap pemeliharaan di sini meliputi kegiatan seperti kebersihan, terus pengecekan rutin agar barang-barang yang didapat itu masih layak pakai. Kemudian yang keenam itu tahap inventarisasi. Tahap inventarisasi itu meliputi kegiatan pencatatan barang secara sistematis, baik menggunakan buku induk, kode barang, ataupun lain-lain untuk memudahkan pengendalian. Dan yang terakhir itu tahap penghapusan. Dalam tahap penghapusan ini meliputi proses pembuangan atau penyingkiran barang kalau misalnya barang tersebut itu rusak berat sehingga udah nggak layak pakai lagi. Oke, mungkin itu saja materi yang saya berikan. Selanjutnya kita masuk ke kuis. Di sini ada jumlah 5 soal yang bisa teman-teman isi. Soal yang pertama, kita tunggu. Jangan lupa join ya teman-teman. Kita tunggu sampai semua pesertanya join ya. Baru kita mulai. Nanti teman-teman jangan lupa join ya. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai ke soal yang pertama. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana melalui pembelian dan sebagainya sesuai prosedur yang berlaku merupakan contoh dari kegiatan apa kira-kira? Yang betul itu jawabannya pengadaan ya teman-teman. Karena pemeliharaan itu sebuah proses di mana kita memelihara barang yang sedang kita gunakan seperti pembersihan dan lain sebagainya. Sedangkan inventarisasi itu sebuah proses kegiatan pencatatan barang menggunakan buku induk dan lain sebagainya. Kita masuk ke soal nomor kedua. Di bawah ini yang termasuk prasarana kantor adalah apakah gedung ataukah kursi atau komputer? Kita next. Jadi jawaban yang betul itu gedung, karena prasarana gedung itu termasuk ke infrastruktur. Sedangkan kalau kursi dan komputer itu termasuk ke sarana kantor, karena dia jadi penunjang. Soal nomor ketiga, di bawah ini yang termasuk sarana kantor. Karena tadi kan udah prasarana, sekarang yang kira-kira yang sarana itu apa aja ya? Apakah pos satpam? Ataukah area parkir? Jawaban yang betul adalah kertas ya teman-teman, karena kertas merupakan penunjang. Sedangkan kalau pos satpam, taman terbuka hijau, area parkir itu termasuknya ke infrastruktur atau prasarana. Kemudian soal selanjutnya, ini soal isian apabila barangnya sudah rusak atau usang sehingga tuh tidak bisa lagi digunakan. Apa sih kegiatan yang harus kita lakukan? Ini soal isian.
Penghapusan, betul. Ada lagi, apakah ada jawaban lain? Mengganti, betul-betul. Kita hapus dulu, baru ganti ke barang yang baru. Penghapusan aset, iya betul. Apabila barangnya sudah rusak, itu kita bisa, sebenarnya masih bisa diperbaikin, tapi kan di sini nggak bisa lagi digunakan, jadi kita lakukan penghapusan. Penghapusan ini bisa dilakukan dengan cara mengganti, atau kalau misalnya udah usang tapi masih layak gitu, kita bisa juga melakukan hibah kayak gitu. Kita soal yang terakhir, oh udah. Di sini yang jawaban paling cepat dan tepat adalah Ainun. Selamat kepada Ainun. Yeay. Selamat ya Ainun dan Anes dan teman-teman semuanya. Terima Oke, kita kasih. udah Oke, kita udah masuk ke akhir sesi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah join dan sudah ikut berpartisipasi. Semoga materi yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video tutorial pembuatan presentasi interaktif menggunakan Mentimeter dan cara pengaplikasiannya dari saya. Semoga video yang saya sajikan dapat memberikan wawasan baru bagi teman-teman yang menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.